dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 4. Dilayani oleh Pendeta Maria W. Sindu dengan pengiring pujian Bapak Ben dan Rina. Ada tata tertib Bapak Ibu untuk acara ini, yaitu 1, selama acara berlangsung semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar jelas. 2, ketika ada interaksi MC dengan peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. 3, video atau kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih. Selamat mengikuti Perlensia. Mari kita akan menyanyi Bapak Ibu RNKB 197 bait 1 dan 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai pagi ini dengan mengucap syukur pada Tuhan karena kita merasa betapa besarnya untung kita apabila Yesus menjadi milik kita. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan pada kita, kesehatan, kecukupan, dan kemampuan untuk kita bisa hadir pada pagi ini bersama-sama di Perlensia ini. Mari kita memuji Tuhan. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Dunia yang fana, ku tak tahan berperang. Di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Benar ya, kita besar untungnya karena memiliki Tuhan Yesus. Sekarang kita akan doa buka. Silakan Bapak Ibu. Bapak surga, kami sungguh mengucap syukur Bapak atas pemeliharaan Tuhan pada hari-hari yang telah lewat, dan kami percaya bahwa masa-masa mendatang pun Tuhan akan terus memelihara kami. Kami juga bersyukur kami boleh ada berkumpul dalam persekutuan Perlensia ini walaupun secara online ya Bapak. Mohon Bapak kiranya Roh Kudus yang memimpin, biarlah segala acara ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan apapun ya Bapak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra Bapa yang tunggal, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan melanjutkan dengan memuji Tuhan sebelum kita memasuki renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sindu nanti. Kita akan bertekad untuk mempunyai hati yang tulus karena kita tahu bahwa kita punya teman yang mempercayai kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia telah mengasihi kita, ya. Dan karena itu sebagai respons untuk menyambut firman Tuhan, kita nyatakan bahwa kita akan tetap berhati tulus, bersyukur karena teman yang mempercayai kita. Kita ulang lagi dari bait ke-1 ya. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman mengasihiku, karena teman telah mengasihiku. Bait 2. Aku hendak tetap menaikkan doa dalam dunia yang sibuk dan cemar. Aku hendak berpaut pada Allah dan Kristuslah teladan yang benar, dan Kristuslah teladan yang benar. Bapak Ibu, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Engkau masih anugerahkan untuk kami jalani. Saat ini kami bersama datang ke hadapan Tuhan, merendahkan hati, mengkhususkan waktu untuk sama-sama mendengar dan belajar dari firman-Mu. Tolong kami sehingga firman Tuhan boleh dapat kami mengerti dengan baik dan kami lakukan di dalam keseharian. Bersabdalah karena kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kini kita akan sama-sama membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Nah, Oma Opa, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema mengenai jika Tuhan mau, begitu ya. Bukannya salah ketik ya, memang Tuhan, bukannya Tuhan ya. Jika Tuhan mau. Menurut tema hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar dari kisah orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, saudara, kalau misalnya kita menjalani keseharian kita, ada sebuah kutipan yang mengatakan terkadang kita seringkali menciptakan sakit hati kita sendiri, ya. Kita menciptakan patah hati kita sendiri ketika kita memiliki ekspektasi
kepada yang lain. Ekspektasi itu berarti keyakinan atau harapan yang kita yakini akan terjadi. Dan seringkali itu kita letakkan pada orang lain, pada sosok yang lain secara besar. Sehingga kita menganggap orang lain akan melakukan apa yang saya harapkan. Orang lain harusnya begini dong. Orang lain harusnya tahu. Orang lain harusnya mengerti. Dan lain sebagainya. Dan seringkali kita kecewa karena apa? Harapan itu belum tentu terjadi. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, seringkali tidak terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan itu dalam banyak kasus Bapak Ibu kemudian menimbulkan sakit hati ya yang dialami oleh diri kita. Karena antara harapan dan kenyataan jurangnya besar banget, kira-kira seperti itu. Dan seringkali Bapak Ibu hal ini juga terjadi nih dalam hidup beriman. Ketika kita beriman kepada Tuhan, seringkali kita menyalahartikan iman, ya. Karena kita menganggap iman itu sebagai keyakinan yang pasti akan terjadi kok asal benar-benar percaya. Kalau saya percaya akan sembuh, kalau saya percaya akan berhasil, kalau saya percaya hal ini akan terjadi, maka itu pasti akan benar-benar kejadian. Ya, asal percayanya besar, maka pasti akan terjadi. Padahal ketika kita beriman, seringkali yang terjadi justru bukan apa yang kita mau, bukan apa yang kita inginkan. Dalam beriman ada yang namanya kehendak mutlak Tuhan. Ada yang namanya rancangan baik Allah dan bukan rancangan baik kita sendiri. Seringkali orang beriman juga begitu ya, ketika berharap tapi ternyata nggak terjadi sesuai yang diinginkan, Tuhan nggak balas sesuai yang diinginkan, maka orang bisa dengan mudah kecewa atau marah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada satu film yang menarik yang berjudul Bruce Almighty, ya. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang kesel banget sama hidupnya karena berasa, aduh, hidup saya kok sial banget sih. Kayaknya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Gak sesuai dengan apa yang saya mau. Sehingga dia marah sama Tuhan dan dia kemudian menuduh Tuhan gak adil dalam mengatur kehidupan. Dalam film ini Bapak Ibu secara gak sengaja Bruce ini bertemu dengan Tuhan secara tidak terduga dan akhirnya Tuhan mempercayakan kepada Bruce seminggu aja deh ya. Kamu coba atur dunia ini, kamu coba jalani bagaimana dunia ini bekerja, seminggu aja kamu yang jadi Tuhannya dalam tanda kutip begitu ya. Maka apa yang akan terjadi? Dan ketika Bruce mulai mengatur dunia ini, dia mendapati banyak kepusingan. Salah satunya adalah ketika dia menjawab doa. Kita akan saksikan videonya bersama ya Bapak Ibu. Okay, I need something with a lock. Security, combination, password. Password? Yo! You've got prayers. Welcome to the Revelation Superhighway. We bless, no mess. Downloading now. Kita lagi download doa ya Bapak Ibu. This is gonna take a while. 1,527,503 prayer requests. I better manifest some coffee. Hola, Juan Valdez. Buenos días. Buenos días. Disfruta un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Now that's fresh mountain-grown coffee from the hills of Colombia. Okay, I had to have made some kind of a dent by now. Oh, come on! Oh. What a bunch of whiners. This is gonna suck up my whole life.
Yes, to all. Yeah, there you go. Now everybody's happy. Oke ya. Nah, dalam kisah ini ditunjukkan kalau misalnya si Bruce ini stres ya. Kok ternyata yang doa itu banyak banget sehingga dia pusing jawabnya gimana, dan cara gampangnya ya udah biar semuanya senang, maka semua doanya dijawab aja iya ya. Karena baru masuk 1 juta sekian, baru dijawab, udah masuk lagi 3 juta. Akhirnya dia merasakan bahwa bagaimana ketika menjadi Tuhan begitu ya. Dalam film itu ditunjukkan kalau ya semua minta, semua pengen, semua sesuai ya dengan apa yang mereka inginkan, mengajukan permohonannya kepada Tuhan. Dan ketika Bruce menjawab semua doanya dengan jawaban iya, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Dunia menjadi baik nggak? Enggak. Ya, dunia menjadi kacau karena nggak semua orang isi doanya baik, karena nggak semua orang isinya sesuai dengan rancangan baik Tuhan, nggak semua doanya isinya benar. Ada yang bilang semoga dia bangkrut ya Tuhan, ada yang bilang semoga dunia ini hancur, ada yang bilang semoga si ini mati, semoga si itu sial ya, ada yang juga minta kesembuhan, ada yang minta bangkit juga dan seterusnya. Maka ketika dia menjawab iya, di film itu ditunjukkan kalau akhirnya dunia ini kacau balau. Ya. Ketika manusia dikabulkan semua yang diinginkan, maka pasti apa yang berjalan di dunia ini belum tentu menjadi sesuatu yang baik. Oleh karena itu kita melihat ketika Tuhan menjawab doa kita dengan jawaban apapun, pastilah itu ada dalam rancangan baik Tuhan. Karena nggak semua keinginan kita itu mendatangkan kebaikan, ya, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Nah, hari ini kita melihat Bapak Ibu bahwa di dalam kisah kita ada orang kusta yang kemudian bergumul dengan kehidupannya, ya. Dan orang kusta yang bergumul ini memiliki derita yang luar biasa yang terjadi pada orang kusta. Kenapa? Karena ketika ia sakit, maka ia tidak hanya kena fisiknya aja, ya, nggak hanya kena kulitnya aja, nggak hanya kena badannya aja, tetapi sakit itu juga menekannya secara mental, ya. Kenapa tertekan secara mental? Karena orang-orang kusta saat itu disingkirkan dari kehidupan bersama. Mereka terputus dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Mereka orang yang nggak dianggap ada. Mereka orang yang bahkan dianggap tidak berharga atau dianggap sampah. Sebagai orang yang dianggap ini pasti kena hukuman Tuhan nih, ya. Mereka sering kali mendapatkan penghakiman dan juga ditinggalkan. Jadi bayangkan nih, kita kalau sakit ya, ketika kita sakit kan kita mau orang-orang di sekitar kita tuh ngerti, jangan teriak-teriak, jangan berisik kan kira-kira gitu ya, ngertiin kita, bantu kita dan lain sebagainya. Tapi dalam situasi ini boro-boro di ngertiin, boro-boro dilayani, didoain, dibantu, nggak ada. Orang-orang kusta ini justru mengalami diskriminasi atau pembedaan, perlakuan buruk yang luar biasa. Sehingga ya hatinya sudah pasti nggak gembira, hatinya udah pasti terpukul, fisik dan mentalnya kena. Ya. Dan ini yang terjadi dalam konteks saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pembacaan kita menarik nih. Pembacaan kita didahului dengan sebuah kenyataan bahwa ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus setelah Yesus turun dari bukit. Ya, jadi kalau kita bayangkan namanya Yesus ini sosok yang terkenal, sosok yang dianggap hebat, orang yang berbondong-bondong itu kan pasti nggak cuma 1-2. Betul ya, tapi orang banyak sekali. Dan di dalam kisah itu kita melihat kalau orang kusta ini menerobos masuk. Bukan sesuatu yang mudah loh untuk menerobos masuk. Karena apa? Orang dekat-dekat orang kusta aja udah najis. Ya, jadi kalau ada orang kusta, mereka akan cari jalan yang lain, amit-amit dekat mereka. Satu udara aja nggak mau kalau bisa begitu kira-kira ya. Kalau terkena najis, kalau nyenggol najis, kalau ada sama mereka, nggak banget. Ya, dan Yesus saat itu dikelilingi oleh orang-orang banyak yang berbondong-bondong ikut sama Yesus. Dan orang kusta ini menerobos masuk ke kerumunan orang banyak. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan membawa sakitnya, ya, dengan membawa keputusasaannya, dengan membawa harapannya, dengan membawa keinginannya, dengan membawa kebutuhannya, dan dia berharap
dijawab oleh Tuhan. Saking udah putus asa, saking stres dengan sakitnya, saking berharap dia mau sembuh. Sekalipun orang jijik dan dia tahu dia nggak boleh dekat-dekat sama orang lain, dia udah nggak peduli. Dia terobos aja. Dia mencoba datang kepada Yesus karena dia rindu apa yang jadi keinginannya, apa yang jadi harapannya, kebutuhannya dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau misalnya ya apa yang diminta oleh orang kusta ini kan sebenarnya sesuatu yang nggak salah, betul ya? Sesuatu yang memang dia butuhkan, ya sesuatu yang akan membawa kebaikan pada diri dia. Dia cuma minta satu hal kok, dia cuma minta supaya Tuhan menyembuhkan dia, supaya dia bisa sehat lagi. Doa yang kayaknya yang nggak akan bikin sesuatu yang buruk juga kok kepada sekitar kita, begitu ya. Sesuatu yang memang dia rasakan. Tetapi ketika dia minta sama Tuhan, dia merendahkan hatinya. Ya, ketika dia datang kepada Tuhan, dia membawa kepentingannya sebagai sesuatu yang utama. Dia punya kepentingan, iya, tetapi dia melandaskannya pada hal yang lebih mendasar dan utama lagi, yaitu pada kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam permintaannya dia mengatakan, jika Tuhan mau, ya, ini udah minta loh. Mintanya nggak maksa, mintanya nggak ngerengek, mintanya nggak nuntut. Tetapi sikap iman yang ia miliki, keyakinan kepada Tuhan, menuntunnya pada keterbukaan, pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Dikatakan Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Si kusta tahu. Kalau Tuhan ini, Yesus ini bukan orang biasa. Sekalipun mungkin dia belum tahu benar-benar saat itu Yesus adalah Mesias, begitu ya. Dia belum benar-benar tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi dia tahu Yesus ini bukan sosok biasa. Dia tahu Yesus itu bukan orang biasa. Karena itu dia mengatakan kalau Tuhan mau, ya. Karena ia tahu Yesus memegang kendali dan kuasa. Kalau Tuhan mau, ia mau mengatakan bahwa ia menyerahkan semua yang ia bawa, ya, sakitnya, harapannya, kerinduannya dalam kehendak dan perkenanan Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana sikap beriman orang zaman sekarang seringkali melupakan hal yang esensi. Tuhan memulihkan dia, Tuhan berkenan, Tuhan mau, Tuhan sanggup, ia dapat melakukannya. Dan Tuhan memulihkannya. Tuhan mengatakan jangan ngomong sama siapa-siapa. Karena dalam Injil ini, berita tentang Mesias adalah sesuatu yang rahasia. Tetapi ia meminta agar orang kusta ini untuk kembali dan menunjukkan bukti kepada imam. Supaya apa? Supaya ia yang tadinya terpisah dari kehidupannya, ketika dipulihkan oleh Tuhan bisa kembali, ya, menjalani kehidupannya yang normal, menjalani kehidupannya yang biasa. Hari ini Bapak Ibu, melalui apa yang dilakukan oleh orang kusta ketika ia datang kepada Yesus melalui tema jika Tuhan mau, kita belajar satu hal, ya, bahwa kekuatan terbesar iman terletak pada keyakinan dan keberserahan penuh pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi kekuatan terbesar iman itu bukan sekadar kesungguhan untuk percaya pada sesuatu yang kita harapkan terjadi. Nggak boleh dan nggak bisa seperti itu. Ya, kekuatan terbesar iman itu satu paket rumusnya. Kita punya keyakinan, tetapi kita juga punya keberserahan penuh pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu kekuatan iman. Iman itu bukan kuat ketika kita minta dengan saya yakin dan percaya, bukan. Tetapi ketika Tuhan lihat kesungguhan kita, Tuhan lihat keberserahan kita, Tuhan lihat keyakinan kita, itu bisa menggerakkan Tuhan, ya, untuk menjawab kita. Bahkan jawaban Tuhan belum tentu iya jawabannya, belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi itu pastilah sesuatu yang baik untuk kita, karena itu seturut dengan kehendak dan rancangannya. Jadi ketika kita beriman bukan hanya sekedar kesungguhan untuk percaya loh Bapak Ibu pada apa yang akan terjadi, bukan. Tapi haruslah
keyakinan, dan keberserahan penuh pada apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi ketika kita minta sama Tuhan, ketika kita punya pergumulan, datang dan minta sama Tuhan, boleh. Ya, kita boleh nyatakan apapun apa yang jadi kerinduan kita kepada Tuhan, tapi jangan lupa untuk membuka diri kita pada apapun yang jadi kehendak baik Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, maka itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu jangan pernah kehilangan harapan ketika doa atau harapan yang kita inginkan mungkin tidak terjadi seperti yang kita mau. Kiranya Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita, Bapak Ibu. Saya kembaliin ke Bu Sani ya, silakan Bu. Untuk sebagai respon dari firman yang kita dengarkan, kita akan memuji Tuhan. Dari PKJ 200 kita akan nyanyikan 2 kali ya Bapak Ibu sekalian. Ya, bersyukur Bapak Ibu sekalian untuk firman Tuhan yang mengingatkan bahwa meminta pada Tuhan disertai iman, tapi juga satu paket dengan rasa berserah pada Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang setiap hari, setiap waktu mengingatkan dan juga mengubah mungkin apa yang menjadi persepsi kita yang tidak benar, dan setiap saat Tuhan membantu kita untuk semakin hidup berkenan padanya. Kita tidak otomatis berubah, kita berusaha untuk terus belajar, dan Tuhan pasti menyertai kita, karena Dia juga mau mengubah kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ku diubahnya, dan nyanyikan bersama-sama. Saat ku berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kita nyanyikan sekali. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Amin. Saudara Arman, foto time. Ya, makasih ya Ibu, Bapak. Sekarang kita foto dulu ya. Yuk, foto dulu.
Dibuka ya kameranya ya Bu, Bapak. Dikasih wajah manisnya, wajah gantengnya ya. Yuk, saya foto ya. 3, 2, 1. Oke, 2 kali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, makasih Bu Bapak. Mari kita akan menyanyi lagi ya Bapak Ibu sekalian dari KJ 370 bait 1 dan 3 sebagai penyanyian penutup kita. Ya, lagu penutup kita pada saat ini kita mau punya tekad bahwa kita akan terus berjalan dengan juru selamat kita. Ya, kita akan tetap mendengar dan mengikutnya. Kita akan tetap mengikut Tuhan Yesus. Jalan tidak selalu mudah, hidup tidak selalu gampang, tapi mari kita tetap punya tekad untuk terus berjalan dengan juru selamat kita. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu sekalian, kami mengucap syukur untuk Pendeta Sindu yang telah membawakan firman-Nya, dan juga untuk pemusik Bapak Mben dan Bu Rina, dan juga semua yang terlibat pada acara Valencia hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan pengumuman ya. Pengumuman Valencia mendatang akan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2022 dengan tema Hamba Kebenaran dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan 20. Mestinya bukannya ada doa syafaatnya biasanya ya? Iya, ini yang ya betul kan? Ya, aku doa dulu ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengikuti Perlensia pada hari ini. Kami berdoa, biarlah kami boleh mempraktikkan cara beriman yang baik dan benar ketika kami menjalani keseharian kami sebagai orang Kristen. Kami mau percaya dengan sungguh kepada Tuhan, dengan keyakinan penuh, dan itu berarti juga kami mau berserah
pada apa yang jadi rancangan baik Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin membawa rekan-rekan kami yang dalam sakitnya bergumul dan memohon pemulihan dari Tuhan. Kami mengingat Pak Stephen yang baru saja pasca operasi bypass yang dilakukan di Penang. Kami berdoa bagi Ibu Mainawati Nusin Sayun supaya sehat, damai di hati, tenang pikirannya, dan juga ada sukacita, tidak bersedih hati. Kami berdoa bagi Ibu Diana yang saat ini matanya sedang sakit dan berada dalam masa pemulihan, juga untuk kesehatan Ibu Frida Winata dan keluarga Pak Kelly. Kami berdoa bagi kami semua ya Tuhan, keluarga Perlensia, bagi diri kami masing-masing yang juga mengalami sakit atau kelemahan tubuh. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, sehingga dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan boleh menolong kami semua untuk bisa dipulihkan lewat makanan, minuman, obat-obatan yang kami konsumsi. Biarlah berbagai hal yang diupayakan juga boleh mendatangkan kebaikan bagi kesehatan kami. Terlebih, biarlah hati kami boleh tetap gembira, tidak kehilangan pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan juga mengaruniakan orang-orang yang baik, keluarga bagi kami untuk menjadi rekan yang mendampingi kami dalam keadaan yang tidak mudah ini. Kami menyerahkan segala sakit kami ke dalam tangan kasih Tuhan, proses pemulihan kami. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang menolong segala sesuatunya. Kami juga saat ini menyerahkan keluarga Ibu Dece di dalam kedukaan yang dialami atas berpulangnya putri tersayang Ibu Fiona ke dalam rumah Tuhan. Juga untuk keluarga almarhum Pak Hasan di dalam kedukaan yang dirasakan beberapa waktu yang lalu. Kami menyerahkan baik Ibu Dece dan juga Bu Ratna beserta keluarga ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong dan menopang sehingga dalam masa-masa duka ini Tuhan juga boleh menghibur, menguatkan, meneguhkan mereka untuk bisa menerima dan menjalaninya dengan baik. Dan biarlah Tuhan menolong sehingga hari-hari ke depan boleh dijalani dengan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga Perlensia, kami semua yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dalam pergumulan keluarga, pekerjaan, ataupun usaha. Kami sadar di tengah situasi konflik, di tengah dunia ini, kami juga merasakan krisis yang luar biasa yang kami rasakan dampaknya di dalam keseharian. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong dan memelihara kehidupan kami, sehingga segala kecukupan yang Tuhan berikan boleh kami syukuri dan nikmati dengan baik. Kami berdoa biarlah setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan juga boleh mendatangkan pemeliharaan bagi hidup kami berkeluarga. Kami menyerahkan seluruh pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami rindukan, gumulkan, cita-citakan, apa yang kami harapkan, Tuhan boleh bukakan banyak jalan baik untuk itu semua. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar juga akan melanjutkan aktivitas dan keseharian kami, biarlah Tuhan yang juga menyertai kami untuk mengerjakan bagian kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dengan ini pesan ini kami tutup. Sampai berjumpa kembali tanggal 27 Agustus ya Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Sindu. Terima kasih Bu Sani. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Ibu semua. Terima kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Nah, thank you. Sampai jumpa. Bye-bye.